Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramiza Zuhra, mahasiswa YIN Langsa Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 8 yang sedang menempuh KPM Mandiri 2021. Untuk memenuhi tugas KPM Mandiri 2021, saya ingin mereview jurnal dari Aziz Fakhrul Razi dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab, Problematika dan Solusinya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada problematika atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kesulitan pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua, kesulitan kebahasaan dan kesulitan non-kebahasaan. Kesulitan kebahasaan itu berasal dari bahasa itu sendiri, sedangkan kesulitan non-kebahasaan merupakan segala sesuatu yang dapat mengagalkan kesuksesan dari pembelajaran tersebut. Pertama, kita akan membahas problem atau kesulitan dari kebahasaan. Yang pertama itu ada problem aswad al-arabiyah. Problem aswad adalah persoalan yang berkaitan dengan bunyi. Dalam bahasa Arab disebut dengan fonologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu, solusi yang diberikan oleh penulis ialah dengan cara sering-sering memberi kosakata atau pengayaan kosakata kepada peserta didik. Kemudian problem selanjutnya ialah problem kosakata atau mufradat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab mempunyai banyak sekali kosakata. Bahkan Rusdi Ahmad Tuaimah berpendapat seseorang tidak akan bisa menguasai bahasa apabila belum menguasai kosakata bahasa tersebut. Problem lain yang terdapat dalam mufradat ialah kita harus mengikuti wazan dari mufradat tersebut serta ada perubahan-perubahannya seperti mufrad, musanna, jama' dan lain-lain. Keuntungan dalam problem mufradat ini ialah banyak kosakata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti sabunun dalam bahasa Indonesia berarti sabun. Di situ mempunyai banyak keuntungan, akan tetapi terdapat juga kesulitan pada serapan bahasa tersebut. Salah satu kesulitan yang terdapat dari serapan bahasa ialah pergeseran arti kata serapan. Contohnya, Masya Allah. Masya Allah dalam bahasa Arab mempunyai arti sesuatu yang indah. Akan tetapi, kita orang Indonesia sering menggunakan Masya Allah untuk sesuatu yang negatif. Contohnya, Masya Allah, anak ini bandel sekali. Problem dari kata serapan selanjutnya ialah perubahan arti tetapi lafalnya tidak berubah. Contohnya dalam bahasa Arab kalimah berarti kata, akan tetapi dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti susunan kata yang sudah lengkap maknanya. Itulah perbedaan dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Baiklah, selanjutnya problem yang ketiga ialah problem qawaid. Problem qawaid merupakan salah satu problem atau kesulitan yang paling besar yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab, baik dalam pembentukan kata atau sarfiyah dan maupun dalam susunan kalimat atau nahwiyah. Menurut penulis dalam jurnal ini dikatakan untuk solusi untuk menghadapi kesulitan ini ialah dengan penyederhanaan terhadap dua hal. Yang pertama, penyederhanaan terhadap bentuk kata, dan kedua, penyederhanaan terhadap fungsi kata dalam kalimat. Yang dimaksud dengan penyederhanaan di sini ialah dengan cara menghindari atau membuang hal-hal yang penggunaannya sangat jarang. Problem yang terakhir ialah problem qawaid atau struktur kalimat. Ini juga termasuk problem yang sering dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab.
Solusi yang diberikan oleh penulis ialah dengan cara memberikan pola kalimat ismiyah dan fi'liyah yang frekuensinya tinggi. Dengan begitu kita dapat melatih pengembangan peserta didik yang beragam. Inilah beberapa problem kebahasaan yang sering dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang problem non-kebahasaan. Salah satu problem non-kebahasaan ialah motivasi dan minat belajar. Motivasi itu termasuk kepada kesulitan yang akan dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran akan berhasil apabila peserta didik menyenangi apa yang akan dipelajarinya. Jika peserta didik tidak suka dengan pembelajaran tersebut, maka proses pembelajaran itu akan gagal. Selanjutnya, sarana belajar. Sarana belajar merupakan suasana dalam kelas pembelajaran. Apabila suasana tidak menyenangkan atau panas atau terlalu ribut, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar. Akan tetapi, jika proses pembelajaran tenang, nyaman, maka murid akan senang belajar serta proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, kompetensi guru. Apabila guru tidak berkompetensi dalam mengajar, maka itu akan menjadi problem dalam pembelajaran. Kompetensi guru itu dinilai dari segi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosialnya. Akan tetapi sekarang banyak kita lihat guru yang mengajar bahasa Arab tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Arab, akan tetapi hanya mengetahui tentang pembelajaran bahasa Arab saja. Selanjutnya, yang keempat ialah metode pembelajaran yang digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak peserta didik yang mengatakan pembelajaran bahasa Arab itu sangat membosankan. Dengan itu, guru harus memikirkan metode yang bisa digunakan agar pembelajaran tidak menjadi membosankan. Contohnya metode belajar sambil bermain. Metode ini bisa digunakan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tidak membosankan. Selanjutnya, yang kelima ialah waktu yang tersedia. Waktu juga termasuk problem non-kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Arab. Apabila waktu sedikit, maka pembelajaran akan terpotong atau tidak sepenuhnya dapat diajarkan. Yang terakhir ialah lingkungan berbahasa. Seperti yang kita lihat dalam pesantren-pesantren, lingkungannya dibuat dengan lingkungan berbahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi siswa di sana tidak mempunyai rasa takut atau malu dalam menggunakan bahasa, karena seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa. Dari kedua problem tersebut, problem kebahasaan dan problem non-kebahasaan, problem yang paling mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran ialah problem non-kebahasaan. Kenapa? Karena problem non-kebahasaan itu sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran. Kemudian penulis juga memberikan kunci pembelajaran bahasa asing. Dalam kunci pembelajaran bahasa asing, ada 3 kunci dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dikatakan dalam bahasa Arab al-madkhal. Pendekatan itu ialah proses guru mendekati murid agar mengetahui apa-apa saja keluhan atau kesulitan yang dihadapi murid dalam pembelajaran bahasa Arab. Setelah melakukan pendekatan dengan murid, maka kunci selanjutnya ialah metode. Yang pertama tadi pendekatan. Pendekatan itu kunci pertama. Setelah kita melakukan pendekatan dengan murid, maka kita mendapatkan metode yang kita pilih harus sesuai dengan kesulitan yang dihadapi murid tadi. Setelah adanya pendekatan, metode, selanjutnya teknik atau uslub dalam bahasa Arab. Teknik ialah segala sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kelas itu sudah dikatakan dengan teknik. Maka seorang guru harus memikirkan teknik apa yang akan dilakukan atau apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Baiklah, itu 3 kunci pembelajaran bahasa asing.
Penyelesaian problem pembelajaran bahasa Arab itu belum mencapai tingkat keberhasilan yang memadai. Banyak faktor yang menyebabkannya, salah satunya ialah faktor metode. Kemudian untuk mengatasi semua proses pembelajaran dalam bahasa Arab tidak hanya berasal dari guru atau dari sekolah, akan tetapi juga harus dapat dukungan dari pemerintah. Contohnya untuk kompetensi guru. Untuk kompetensi guru itu pemerintah harus memberi beasiswa untuk studi lanjut atau bahkan peluang bekerja di negara-negara timur yang memiliki kompetensi berbahasa Arab, baik dari lisan maupun tulisan. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau bahasa, saya mohon maaf. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.